Film ini dimulai dengan anggota pasukan khusus Amerika Serikat yang sedang mempersiapkan sebuah misi penting. Mereka harus melakukan perjalanan ke sebuah pulau yang dimiliki oleh seorang pedagang senjata Rusia untuk menyelamatkan seorang anggota CIA yang baru saja ditangkap oleh beberapa penjahat. Di antara keempatnya, terdapat seorang anggota baru yang belum berpengalaman bernama Kinney, di mana ini adalah misi keduanya dan dia terlihat sangat gugup. Salah satu tentara bernama Bishop mengatakan kepada Kinney bahwa ini akan menjadi operasi yang sulit dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Selain itu, dia mengatakan kepada Kinney untuk berhati-hati atau dia akan menjadi tawanan. We're about to head into a shitstorm. Keep up. And don't fuck up. Hey, remember your training. He's good. Akhirnya, mereka berhasil mendarat di pulau itu tanpa masalah dan segera melompat dari helikopter. Begitu mereka tiba, mereka segera menghubungi dua operator yang ada di pangkalan militer, yaitu Eddie dan Nia. Dua orang itu akan menjadi pemandu mereka selama perjalanan menuju lokasi musuh. Tujuannya berjarak sekitar 10 km dari lokasi pendaratan dan mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan, para prajurit itu saling mengenal satu sama lain. Kinney merasa tidak percaya diri di hadapan beberapa anggota lain yang lebih berpengalaman dan berpangkat lebih tinggi. Ternyata Kinney sebenarnya dipilih untuk misi ini secara kebetulan karena pangkatnya tidak memungkinkan untuk melakukannya. Di sisi lain, sang jenderal tidak memiliki pilihan lain dan harus menugaskannya dalam misi ini. Di tengah perjalanan, Sersan Abel kemudian melihat pergerakan yang berjarak 100 meter dari mereka. Mereka kemudian segera berhenti dan Kinney meminta bantuan dari pangkalan. Berkat sebuah drone, Eddie dapat melihat keempat tentara tersebut. Tetapi ketika dia mencoba bergerak 100 meter ke depan untuk memeriksa area tersebut, tiba-tiba dia kehilangan kontak. Stand by. Systems malfunction. Sementara itu, para tentara terpaksa melakukan survei dengan cara lama dan mulai berjalan tanpa suara. Dikira itu adalah musuh yang mengintai, tapi ternyata itu hanyalah Bagong Jumbo. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Keempatnya kemudian melihat beberapa tentara yang menjaga properti tersebut. Karena misinya adalah membebaskan Sandra dengan bersih, seorang prajurit bernama Sugar mengatakan kepada mereka untuk tidak menembak terkecuali jika diperlukan. Setelah itu, tim kemudian berpencar dan mengambil posisinya masing-masing. Tak lama kemudian, pedagang senjata sekaligus pemilik pulau tersebut yang bernama Petrov akhirnya muncul. Tim melihatnya tiba bersama istri dan anak-anaknya. Beberapa menit kemudian, beberapa pasukan bersenjata kemudian tiba di tempat kejadian. Tentara Amerika kemudian menyadari bahwa salah satu teroris adalah salah satu penjahat yang paling dicari di dunia, yaitu Hashimi. Para tentara menyimpulkan bahwa Hashimi berada di sini untuk berbisnis dengan pedagang senjata dan memutuskan untuk mengamati bagaimana keadaan akan berlangsung. Sementara itu, Eddie memberi pengarahan kepada tim tentang wilayah di sekitar mereka dan hal-hal yang perlu mereka waspadai. Tiba-tiba baku tembak terjadi di mana anak buah Hashimi mulai membunuh para pengawal Petrov, yaitu sang pedagang senjata. Hashimi membawa istri Petrov ke hadapannya dan kemudian membunuhnya. Semua orang pun terkejut, termasuk tentara Amerika. Fuck.
Setelah menetralisir semua anak buah Petrov, Hashimi kemudian menangkap anak laki-laki pedagang senjata itu dan bersiap untuk membunuhnya. Pada titik kritis ini, para tentara Amerika memutuskan untuk membuat keputusan yang akan mengubah arah misi mereka secara total. Saat Hashimi akan mengeksekusi putra Petrov, Sersan itu melepaskan tembakan ke arah penjahat itu. Tak lama kemudian, serangan udara yang dikirim oleh Kapten Eddie akhirnya tiba. Semua kekacauan itu mengalihkan perhatian tentara musuh, dan anak laki-laki itu berhasil melarikan diri. Sekarang, tentara Amerika menyadari bahwa mereka telah membahayakan posisi mereka, jadi mereka harus bersiap untuk menyerang. Semuanya dimulai dengan Kinney yang berdiri terlalu dekat dengan musuh. 3 orang kemudian keluar dari pintu di bawah Kinney, dan salah satu dari mereka menemukannya. Sersan tersebut kemudian melepaskan tembakan ke arah musuh untuk menyelamatkan Kinney. Setelah itu, baku tembak pun terjadi. Pertempuran sengit pun terjadi, di mana keterampilan bertempur mereka lebih unggul daripada teroris. Namun karena kalah jumlah, para tentara pun akhirnya terkepung. I need you to lay down some cover fire for Abel. You're good, I got you. Okay. Come on, man, where's the med kit? I'm good. Abel, no. Fuck. He's dead. I need you to stay focused, Sergeant. Get your... Di tengah-tengah semua kekacauan ini, Sersan Abel terkena sepasang peluru yang menjatuhkannya, namun dia terus bertempur dengan sekuat tenaga. Kinney turun tangan untuk menolongnya, namun lukanya berakibat fatal dan Abel tewas di tempat. Kinney melaporkan kepada Sugar dan Sugar mengatakan bahwa mereka tidak bisa lagi menyelamatkan Abel dan harus fokus pada misi. Sugar memberitahunya bahwa ada 2 RPG di posisi yang berbeda dan mereka harus segera menetralisirnya. Where's the bomb, Sergeant? You got eyes on it? Lost him in the smoke. Sementara anggota tim yang lain terus menahan musuh, Kinney bergerak dan melaporkan posisi RPG kepada Eddie. Segera Eddie memanggil serangan udara yang akan tiba dalam 20 detik. Sayangnya, selama jeda waktu tersebut, 2 anggota tim lainnya terkena RPG dan masih belum diketahui apakah mereka selamat. Weapons away. Tak lama kemudian, serangan udara akhirnya tiba dan menetralisir RPG, tetapi sekarang Kinney mendapati dirinya terpojok oleh teroris yang menembaknya dengan senapan mesin ringan. Dia kemudian beralih ke hutan dan berhasil menemukan tempat yang aman untuk saat ini. Eddie meminta kabar terbaru tentang status tentara lainnya dan Kinney mengatakan bahwa mereka kemungkinan besar sudah mati. Dia kemudian memberikan koordinatnya ke markas dan Eddie menyiapkan rencana evakuasi. Kinney sangat gugup dan Eddie mencoba meyakinkan dan memotivasinya dengan mengatakan bahwa ada helikopter yang sedang menuju ke arahnya untuk menyelamatkannya. Eddie kemudian memindai area untuk mencari musuh dan menegaskan kepada Kinney bahwa area di sekitarnya sangatlah aman.
Kinney terkejut dan masih tidak percaya dengan apa yang terjadi, tetapi Eddie terus menyemangatinya. Kinney kemudian mulai berjalan menuju titik penjemputan, tetapi selama perjalanan, dia bertemu dengan sekelompok pria bersenjata yang sedang mengantarkan kargo. Dia terpaksa bersembunyi di dalam air dan menyaksikan para penjahat itu datang. Seekor anjing milik salah satu pria bersenjata kemudian mendekatinya, di mana sang pemilik akhirnya mendekat, tetapi untungnya dia tidak melihat Kinney. Selanjutnya, musuh bergerak menjauh. Setelah pertemuan berbahaya itu, Kinney terus berjalan menuju titik penjemputan. Menjelang malam, dia kemudian tiba di tempat tujuan. Tak lama, dia kemudian mendengar suara helikopter mendekat akan mendarat di tempat itu. Namun tiba-tiba musuh muncul dan mulai menembaki Kinney dan helikopter. Sebuah RPG kemudian mencoba mengenai helikopter tetapi meleset. Pada titik kritis ini, helikopter itu pun terpaksa mundur dari baku tembak. Sementara itu, Eddie mencoba membantu Kinney dengan serangan udara yang benar-benar menyelamatkan nyawanya. Needs a bomb 300 meters to the west. Winchester, I'm out of bombs. We still do not have visual on you. Setelah musuh dinetralisir, Eddie terpaksa membuat titik penjemputan baru untuk Kinney. Sang kapten menyuruh Kinney untuk menuju ke arah timur laut, di mana medannya mungkin tidak menyenangkan untuk dilalui. Saat berjalan menuju tempat tujuan, dia jatuh dari tempat yang cukup curam, tetapi untungnya tidak terluka. Tidak lama kemudian, Eddie melaporkan bahwa ada 3 musuh yang mendekatinya dan menyuruh Kinney untuk mencari tempat persembunyiannya sesegera mungkin. Namun, Kinney sudah berada di dalam air dan tanpa waktu untuk bersembunyi, dia mulai menembaki musuh. Scan forward, keep me with it. Copy. Kemudian dia mulai berlari dan dipaksa untuk melompat ke bawah air terjun, yaitu tempat dia bersembunyi. Tiba-tiba ketika dia mengira telah berhasil lolos, dia mendapati musuh mendorongkan pistol ke kepalanya. Dia akhirnya ditangkap oleh para teroris dan akhirnya dipenjarakan. Kembali ke pangkalan, kolonel kemudian tiba untuk memberitahu Eddie bahwa tugasnya telah selesai, tetapi kapten bersikeras untuk tetap tinggal untuk menyelamatkan Kinney. Kembali ke Kinney, seorang pria tak dikenal kemudian tiba di tempat kejadian dan membunuh para penjaga musuh. Orang asing itu ternyata adalah si Sugar. Sugar mengatakan bahwa dia dan Bishop selamat setelah terkena RPG, namun ketika dia berhasil melarikan diri, Bishop akhirnya ditangkap oleh musuh. Sugar kemudian mengatakan bahwa mereka harus menemukan Bishop dan menyelamatkannya meski tanpa bantuan dari luar. Selama perjalanan, mereka melaporkan ke markas apa yang akan mereka lakukan. Eddie dan komandan utama melarang mereka untuk terlibat dengan musuh, tetapi kedua prajurit tersebut berniat untuk melaksanakan misi tersebut. Eddie meminta bantuan udara 15 menit ke depan dengan tujuan meledakkan bunker. 3 attacks based approx 15 mics apart starting at 1100. 10 for the first 2 attacks is to hold their attention. Final attack should have enough ordnance to neutralize all enemy in the caves. Kolonel kemudian memerintahkan Eddie untuk meninggalkan tugas, digantikan oleh operator lain. Dengan enggan, Eddie memberikan jalan kepada operator lain dan menyuruhnya membawa mereka pulang dengan selamat. Beberapa saat kemudian, Kinney dan Sugar mencoba menyelinap ke dalam area milik musuh. Setelah menganalisis area tersebut dengan cepat, Sugar menyarankan untuk menyelinap masuk dan membunuh mereka secara diam-diam. Keduanya mulai berjalan menuju properti tersebut dan Sugar diam-diam membunuh seorang penjaga musuh.
Kemudian mereka memasuki rumah dan menuju ke ruang tamu di mana mereka melihat dua orang teroris sedang menonton pertandingan sepak bola. Sugar kemudian menggunakan pisau untuk melumpuhkan salah satu teroris, tetapi ketika dia akan membunuh teroris lainnya, dia tertembak di kakinya. Kinney membantunya melumpuhkan teroris tersebut, namun teroris lainnya masuk secara tiba-tiba. Kinney mulai bertarung dengan tangan kosong tanpa menggunakan senjata dan akhirnya berhasil menjatuhkannya. Setelah itu, seorang wanita masuk dan mulai menembak, tetapi para tentara menggunakan meja untuk membantingnya ke dinding kaca. Akhirnya, Sugar menembaknya dan mereka keluar dari rumah. Mereka kemudian melihat teroris datang dengan mobil dan mulai menembak. Setelah baku tembak sengit, kedua tentara dengan mudah membunuh mereka. On me. All right. Ketika mereka melanjutkan perjalanan dan mencoba menemukan Bishop, mereka menemukan lebih banyak teroris di dalam rumah. Pada satu titik, Kinney hampir terbunuh oleh seorang teroris, tetapi Sugar menyelamatkannya. Tiba-tiba sebuah granat muncul tepat di belakang Sugar dan akhirnya meledak. Setelah ledakan itu, keduanya dipenjara di dalam bunker, di mana hal yang mengejutkan, mereka bertemu dengan Bishop di dalam bunker itu. Kinney mencoba memperingatkan para teroris untuk meninggalkan bunker atau mereka semua akan mati karena serangan udara. Kemudian salah satu teroris mendekati Kinney, tetapi dia mengabaikannya. Setelah 15 menit, Operator Dawn melanjutkan dengan serangan udara di lokasi tersebut. Sementara itu, para teroris berniat mengeksekusi semua tentara, dimulai dengan Sugar. Ketika mereka membunuhnya, Kinney pun sangat terpukul. Hashimi kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Kinney keluar dari kandang dan mulai menginterogasinya tentang operasi tentara Amerika di pulau itu. Dia bertanya apa yang akan dilakukan Angkatan Udara terhadap mereka. Kinney terus menyuruhnya untuk segera meninggalkan bunker atau mereka semua akan mati, tetapi Hashimi tidak mempercayainya. Dia kemudian menyiksa Kinney, berulang kali menenggelamkannya ke dalam air. Para teroris terus menyiksanya tanpa menyadari sesuatu yang besar akan datang ke arah bunker mereka, di mana Operator Dawn menjatuhkan bom di atas mereka. 2, 1. Kinney yang berada di bawah air berhasil selamat dari ledakan tersebut. Dia mengambil sebuah senjata dan saat menuju pintu keluar, dia pun menyelamatkan seorang tahanan. Selanjutnya, dia menemukan dan membunuh Hashimi dengan pisau. Dia segera membebaskan Bishop dan mereka mulai menuju pintu keluar bunker karena serangan udara lain akan datang dalam 15 menit. Kinney kemudian memeriksa telepon satelit di atas meja dan mencoba mencari sinyal untuk memberitahu mereka agar membatalkan serangan tersebut. Dia akhirnya berhasil menghubungi telepon rumah di pangkalan, tetapi setelah seorang tentara menjawab, dia menutup telepon karena sibuk menonton pertandingan. Hello? Yeah. Reaper, I need Reaper. Reaper's gone. Wait, hold on. 0-0. Sementara itu, Eddie yang sedang tidak bertugas sedang berbelanja di supermarket. Eddie menerima panggilan telepon, tetapi karena tidak mengenali si penelepon, dia pun tidak menjawabnya.
Beberapa saat kemudian, saat sedang mengantri di kasir, dia kemudian menemukan pesan suara yang ditinggalkan oleh Kinney. Pada titik ini, dia segera bergegas ke pangkalan, di mana penggantinya akan melancarkan serangan kedua. Stay calm. 30 seconds. Dia berkendara dengan cepat menuju pangkalan dan mencoba menelpon telepon rumah pangkalan, tetapi tidak ada yang menjawab. Ketika Eddie tiba di pangkalan, dia bergegas ke ruang kontrol dan segera memerintahkannya untuk menghentikan serangan mematikan. We have visual 5. Bomb 01, abort! You copy? That's him. That's Playboy. Setelah itu, dia pergi ke ruangan tempat kolonel dan tentara lainnya berada dan menyatakan bahwa mereka akan membunuh 3 tentara karena kecerobohan mereka dan mulai memukuli televisi dengan stik golf dengan penuh amarah. Job is communication. Get back on with the fucking job. Take that out of my active duty bonuses, Colonel. Akhirnya, Kinney dan Bishop kembali ke rumah dengan selamat. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Saya Niko dan Melong Film yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton. See you next time and bye-bye.